Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing Ibu Insinyur Dahlia MSI dan juga Ibu Dr. Desmelati SPI MSc, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada dosen penguji Ibu Dr. Insinyur Suparmi MSI dan juga Bapak Insinyur Syahrul MS. Baiklah, saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Substitusi Tepung Sagu, Metroxylon, Sogorot, Burger Ikan Alu-Alu, Spirena Jello terhadap penerimaan konsumen. Latar belakang: ikan alu-alu merupakan salah satu jenis komoditas perikanan yang dilihat dari nilai ekonomis termasuk harga rendah atau murah di Indonesia. Statistik perikanan Indonesia pada tahun 2018 menunjukkan produksi ikan alu-alu berjumlah 28.932,38 ton. Ikan alu-alu adalah salah satu jenis ikan yang biasa dikonsumsi masyarakat dalam keadaan segar, beku, kering, atau asin. Ikan alu-alu memiliki daging yang putih dan tekstur yang lembut. Jenis ikan ini cocok dijadikan bahan baku dalam pembuatan produk hasil perikanan. Saat ini, produk olahan hasil perikanan sudah semakin berkembang dengan berbagai macam produk, mulai dari produk kering sampai dengan fish jelly seperti burger. Burger merupakan makanan yang berasal dari salah satu kota Hamburg, Jerman. Burger berbahan baku dari daging lumat yang digiling kemudian ditambahkan bahan lainnya seperti tepung tapioka, bawang putih, bawang merah, garam, serta merica bubuk, yang biasanya berbentuk bulat gepeng dan memiliki ketebalan 1 cm. Burger biasanya disajikan dengan diapit 2 buah roti dan ditambahkan saus serta sayuran. Pembuatan burger yang dikenal saat ini umumnya berasal dari tepung tapioka, namun juga dapat diganti dengan tepung sagu sebagai bahan pengikat untuk memperbaiki tekstur, meningkatkan daya ikat air, dan menurunkan penyusutan akibat pemasakan, serta berperan dalam membentuk kekenyalan pada produk sehingga dapat memperbaiki tekstur dari burger. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: apakah tepung sagu dapat menggantikan tepung tapioka dalam pembuatan burger ikan alu-alu? Dan berapakah konsentrasi substitusi terbaik dalam pembuatan burger ikan alu-alu terhadap penerimaan konsumen? Tujuan dan manfaat. Tujuan: penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh substitusi tepung sagu, burger ikan alu-alu, dan mengetahui konsentrasi terbaik dalam pembuatan burger terhadap penerimaan konsumen. Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang konsentrasi terbaik burger ikan alu-alu terhadap penerimaan konsumen. Hipotesis. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah: H0, tidak ada pengaruh substitusi tepung sagu pada burger ikan alu-alu terhadap penerimaan konsumen. H1, adanya pengaruh substitusi tepung sagu pada burger ikan alu-alu terhadap penerimaan konsumen. Waktu dan tempat. Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan April 2021 bertempat di Laboratorium Pengolahan Hasil Perikanan dan Laboratorium Kimia Hasil Perikanan Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Riau. Bahan dan alat dapat dilihat pada slide PPT. Metode penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen, yaitu melakukan percobaan pembuatan burger ikan alu-alu, Spirena Jello penambahan tepung sagu konsentrasi berbeda. Penelitian tahap pertama yaitu pembuatan surimi ikan alu-alu. Dan pada penelitian tahap kedua pembuatan burger ikan alu-alu. Selanjutnya dianalisis menggunakan rancangan acak lengkap non-faktorial. Formulasi bahan dapat dilihat pada slide PPT. Prosedur penelitian tahap pertama, pembuatan surimi,
yaitu penyiangan. Proses penyiangan dilakukan dengan cara membuang kepala, isi perut, ekor, tulang-tulang, dan juga kulit sehingga diperoleh daging ikan. Selanjutnya ada tahap pencucian dan pembersihan. Daging dicuci bersih dan dengan menggunakan air mengalir, bertujuan untuk menghilangkan darah dan kotoran-kotoran yang masih melekat pada daging ikan. Selanjutnya ada pemotongan. Daging ikan yang sudah bersih selanjutnya dilakukan pemotongan dengan menggunakan pisau yang bertujuan untuk mempermudah pada saat proses penggilingan daging. Selanjutnya pelumatan. Daging yang sudah berukuran kecil selanjutnya dihaluskan dengan menggunakan blender sehingga didapatkan daging lumat yang halus. Setelah itu ada tahap pencucian menggunakan air dingin. Daging lumat ikan alu-alu kemudian dicuci dengan menggunakan air dingin yang telah ditambahkan natrium bikarbonat yang berguna untuk menghilangkan lemak-lemak yang ada pada daging ikan. Pencucian dilakukan sebanyak 3 kali. Selanjutnya pemerasan air. Daging ikan yang sudah dicuci dan dihilangkan lemaknya kemudian dimasukkan ke dalam kain belacu lalu diperas sehingga kadar air surimi berkurang dan didapatkanlah surimi ikan alu-alu. Tahap kedua, pembuatan burger ikan alu-alu. Langkah pertama, penimbangan bahan menggunakan timbangan analitik. Setelah itu, pencampuran bahan dengan tepung sagu masing-masing konsentrasi 0, 50, 75, dan 100%. Selanjutnya, pencetakan adonan. Setelah pencetakan adonan, dilakukannya pengukusan. Adonan yang selesai dicetak kemudian dimasukkan ke dalam loyang dan dikukus selama 30 menit. Setelah itu pelumuran tepung roti. Sesudah dikukus kemudian dilumuri dengan menggunakan tepung roti yang sebelumnya dicelupkan ke dalam telur yang sudah dikocok sehingga tepung roti melekat pada burger. Setelah itu baru dilakukannya penggorengan. Burger yang akan dikonsumsi terlebih dahulu diolah dengan cara deep frying dalam minyak yang panas. Selanjutnya pengamatan dan analisis data. Pengamatan yang pertama yaitu uji organoleptik, yang kedua analisis kadar karbohidrat, yang ketiga analisis kadar air, yang keempat analisis kadar protein, yang kelima analisis kadar lemak, yang keenam analisis kadar abu. Analisis data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel, dianalisis secara statistik dengan analisis varian. Jika F hitung lebih besar daripada F tabel pada tingkat kepercayaan 95%, berarti hipotesis ditolak dan dilakukan uji lanjut. Apabila F hitung lebih kecil daripada F tabel, hipotesis diterima maka tidak perlu dilakukan uji lanjut. Selanjutnya asumsi. Asumsi yang diajukan dalam penelitian ini adalah tingkat ketelitian peneliti selama penelitian dianggap sama dan tingkat keterampilan panelis pada uji organoleptik dianggap sama. Sekian dan terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.